Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, adik-adik, mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk pertemuan ke-7 ini kita bicara tentang permodelan 3 dimensi ya. Jadi kalau kemarin itu kita bicara tentang diagram teknik industri, di mana ada OPC, di mana ada bill of material, dan lain-lain. Kalau siang ini kita bicara tentang permodelan 3 dimensi. Permodelan 3 dimensi ini memang menjadi prioritas di dalam sebuah perancangan atau desain gambar teknik, karena permodelan 3 dimensi ini nanti akan bicara tentang bagaimana cara kita melihat sebuah gambar atau bagaimana cara kita membuat sebuah perancangan model 3 dimensi dari sebuah gambar. Yang pertama adalah ini ya, secara umum hasil pembelajarannya ini menggunakan gambar teknik 2 dimensi dan 3 dimensi sebagai media komunikasi ya, dan secara khusus tujuannya adalah mahasiswa mampu melakukan permodelan 3 dimensi secara keseluruhan. Kalau kita lihat di sini, jadi proyeksi 3 dimensi itu sebenarnya adalah cara kita memandang sebuah gambar ya. Jadi ada proyeksi secara piktorial, kemudian ada proyeksi secara ortogonal. Ya. Kalau piktorial itu kita melihat proyeksi perspektif secara miring, ya, kemudian secara perspektif, dan ada lagi secara aksonometri. Nah, aksonometri itu nanti akan melihat bagaimana gambar yang kita lihat itu dengan cara pandang isometri, dimetri, dan trimetri. Itu secara proyeksi piktorial. Kemudian secara proyeksi ortogonal, ya, ada 2, ya, kuadran 1 dan kuadran 3. Proyeksi itu adalah gambar dari suatu benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandang pengamat pada bidang datar. Nah, jadi kata kuncinya adalah di sini gambar dari suatu benda nyata, ya, gambar dari suatu benda nyata atau khayalan, ya, yang dilukis menurut garis pandang pengamat pada satu bidang datar. Jadi kata kuncinya ini ada 2, gambar dari benda nyata atau khayalan yang dilukis di suatu bidang datar. Jadi patokan kita adalah suatu bidang datar, di mana bidang datar tersebut memproyeksikan sebuah benda nyata atau benda khayalan yang kita ingin gambarkan, gitu ya. Kemudian saya lanjut proyeksi piktorial dulu ya. Jadi kalau dari tadi kan ada 2 ya. Yang pertama itu adalah piktorial, yang kedua itu adalah ortogonal. Kalau piktorial adalah menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran yang sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal, atau juga disebut dengan gambar ilustrasi teknik ya. Oke, sebelum kita lihat secara detail ya, saya coba akan seperti biasa ya, saya akan menambahkan video ya, itu yang saya ambil dari YouTube ya, tentang bagaimana cara melihat sebuah gambar. Ini mungkin sebentar, ini coba saya. Saya akan cepatin.
Jadi ini adalah gambar sebuah trapesium ya. Trapesium berbentuk kubus dipotong ya. Nah, ini adalah gambar 3 dimensi yang dimana titik X, titik Y, dan titik Z atau sumbu X, Y, Z-nya itu kita bisa lihat secara 360 derajat. Kemudian ini kita lanjut. Langsung ke contoh gambarnya saja. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita memposisikan mata kita itu berada di sini ya. Kemudian benda tersebut itu ada di sini ya. Nah, sejauh mana ya mata kita memandang benda tersebut. Maksud saya itu adalah sejauh mana itu adalah bidang manakah dari mata kita yang dapat terlihat ya. Misalnya contoh gambar ini, benda yang dapat terlihat, bidang benda itu adalah bidangnya ini ya. Kemudian sedikit bidang ini ya. Kemudian sedikit di bidang ini. Begitu ya. Nah, cara kita melihat bidang tersebut ya, cara kita melihat bidang tersebut itulah yang disebut dengan proyeksi ya. Begitu kira-kira ya. Oke, coba kita lanjut videonya. Ini ya. Ini terus, nah ini nanti akan coba dijelaskan ya. Terus slide presentasi. Oke. Oke, kemudian kita lanjut kembali ya. Ini contohnya adalah proyeksi aksonometri ya. Proyeksi aksonometri itu terbagi menjadi 3, isometri, dimetri, dan trimetri. Yang mana yang saya bilang tadi adalah bidang atau tepi benda dimiringkan terhadap bidang proyeksinya sehingga 3 muka dari benda itu akan terlihat secara serentak ya. Kata kuncinya adalah ketiga bidang muka ya. Ketiga bidang muka itu terlihat secara bersama-sama. Nah, posisi mata kita adalah di posisi titik tengah ya. Titik tengah ini ya. Nah, posisi mata kita itu ada di sini, dan ada di sini. Pada saat benda itu kita putar ya sekian derajat, maka mata kita itu akan melihat ketiga sisi dari benda tersebut ya. Akan melihat ketiga sisi dari benda tersebut. Misal contoh isometri, bidang mana saja yang bisa kita lihat? Yang pertama adalah bidang ini ya, bidang ini, kemudian bidang ini ya, kemudian bidang ini ya. Nah, ini adalah isometri ya. Jadi kita bisa melihat secara penuh ke 3 bidang ini, 1, 2, dan 3. Oke. Kalau dimetri ya, kita mungkin tidak bisa melihat secara penuh bidang ini ya. Tetapi kita melihat bidang yang di depan ini sangat luas ya. Sangat luas. Termasuk bidang yang ini ya. Itu. Pertanyaannya, kenapa harus dibuat isometri, dimetri, dan trimetri? Ya, karena keterbatasan mata kita itu tidak bisa melihat dari keseluruhan bidang. Jadi memang mata kita itu tidak bisa melihat keseluruhan bidang ya. Jadi hanya 3 bidang yang bisa kita lihat melalui benda kotak ini. Bidang yang di belakang ya, bidang yang di sini ya,
ini tidak bisa kita lihat, dan bidang yang ada di sini ini juga tidak bisa kita lihat. Kalau trimetri, ya, bidang fokus itu ada di bagian atas. Sedikit bidang di sini dan sedikit juga bidang di sini. Jadi kita sangat leluasa melihat bidang yang di atas ini, ya. Jadi saya ulangi lagi ya, perbedaannya adalah isometri adalah cara pandang kita di ketiga bidang secara seimbang. Ya. Cara pandang kita ketiga bidang yang secara imbang. Bidang ini, dan bidang ini. Kemudian kalau di metri kita sangat luas melihat bidang ini. Sedikit bidang ini dan sedikit bidang ini. Ya. Kalau trimetri, ya, kita sangat luas melihat bidang ini, sedikit bidang sini, dan sedikit juga di bidang sini. Jadi kita tidak bisa melihat keseluruhan dari permukaan bidang kotak ini, ya. Kita harus berpindah posisi, ya, atau memindahkan kotak tersebut. Misal contoh apa? Misal contoh kita melihat dari atas, ya, melihat dari atas. Di sini posisi mata kita. Kita hanya bisa melihat bagian bidang sini saja secara jelas. Mungkin bagian bidang di sini yang sedikit, mungkin juga bagian bidang sini yang sedikit. Ya, kalau kita lihat depan, ya, bidang sini saja yang kita bisa lihat. Tetapi di belakang, di atas, dan di samping itu tidak bisa kita lihat. Itu fungsinya kenapa ada sebuah proyeksi aksonometri. Nah, pada saat menggambar sebuah bidang, ya, atau menggambar sebuah benda yang bentuknya 3 dimensi, posisi proyeksi itu sangat menentukan cara pandang si pembaca gambar terhadap benda tersebut, begitu ya. Ini sangat penting. Karena apa? Cara pandang terhadap sebuah gambar benda itu akan membentuk persepsi si pembaca gambar terhadap benda tersebut, ya. Begitu kira-kira. Jadi kalau persepsinya itu salah, ya, persepsinya itu salah, otomatis apa? Si pembaca gambar itu juga akan mempersepsikan berbeda terhadap benda gambar tersebut, ya. Jadi ini harus hati-hati nanti pada saat kalian membuat gambar 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi atau proyeksi cara pandang itu diatur, ya, di dalam International Standard Organization. Jadi tidak bisa sembarang sih, ya. Kalau adik-adik pengen membuat itu sembarang, ya boleh saja sih, tidak apa-apa. Tapi kan seperti yang saya sampaikan dahulu, apakah orang lain itu mengerti? Ya, kalau tidak mengerti, berarti kita harus menjelaskan. Kalau hanya 1 orang, 2 orang yang minta penjelasan, mungkin kita masih ada waktu dan energi untuk menjelaskan. Tapi kalau udah puluhan, nah itu yang agak susah, gitu ya. Makanya kita ikut standar saja, ya, International Standard Organization. Jadi setiap orang yang ingin membaca gambar kita itu sudah terbiasa dan mampu membaca gambar kita secara keseluruhan, begitu ya. Saya harap mengerti ya ini ya. Kalau tidak mengerti, coba diulangin lagi ya video saya. Kemudian kalau belum mengerti juga, lihat referensi yang lain. Ya. Bisa baca buku, baca-baca di internet, atau melihat video YouTube. Ya. Tolong ini dimengerti sampai benar-benar paham. Oleh karena ini adalah dasar dari sebuah penggambaran 3 dimensi. Jadi kalau memang belum paham, jangan lanjut. Ya. Pahamkan dulu baru lanjut, ya, daripada nanti bingungnya keterusan, ya. Lebih baik bingung itu kita pelajari dulu sampai detail dan paham, baru kita melanjut ke sesi berikutnya. Begitu kira-kira ya. Oke, ini saya lanjut kembali. Nah, kemudian ya, untuk membuat gambar isometrik ini kita pertama adalah bagi dahulu, ya. Bagi dahulu permukaan garis, ya. Ingat kalau isometrik itu apa? Ada tiga bidang yang bisa kita lihat, 1, 2, dan 3. Posisinya di tengah dan mata kita di sini nih, ya. Begitu ya. Jadi kita buat dulu garis, ya. Ini step 1. Kita buat dulu garis, kemudian kita ambil busur, ya. Bentuk garis dengan sudut 30 derajat,
30 derajat ya, kemudian kita garis tengah ya. Kemudian kita tarik garis ya, step 2 ini begini. Kemudian step ketiga ya, kita bentuk kotak tetapi cara pandang isometrik ya, step ketiga ya. Kemudian kita potong step keempat ya, kemudian kita potong ya di step kelima, kemudian kita potong lagi di step keenam, dan akhirnya gambarnya terbentuk seperti ini ya. Nah, ini menjadi latihan ya adik-adik semua ya. Ya. Ini, saya juga dulu waktu kuliah S1 di teknik mesin juga latihan membuat gambar ya, menggunakan penggaris dan busur. Kuncinya dari isometric view ya atau isometric axis adalah di sudut ini ya. Di sudut ini ya. Ini kuncinya ya. Jadi kalau adik-adik itu membuat sudutnya persis di 30 derajat ya, nanti akan benar-benar membentuk benda yang itu nanti disebut dengan isometrik ya. Tetapi kalau sudutnya ini adik buang ya, jadi dibuat 40 misalnya 40 derajat begitu ya, dan ini 30 ya. Ini nanti bentuknya sudah beda lagi ya. Ini bentuknya dimetri ya. Dimetri ya, ini 40, ini 30. Ini bentuknya dimetri. Kalau di 30 ini nanti bentuknya isometrik. Begitu ya kira-kira. Tolong ini dilatih di rumah ya, latihan sampai bisa ya, sampai bisa. Begitu kira-kira. Oke, saya lanjut nih. Representasi isometrik untuk lingkaran. Ini yang saya bilang tadi ya, 30 30. Kemudian kalau ingin membuat bentuk silindris lubang ya, ini ada 60 dan 60 derajat. Oke. Tolong dilatih dulu yang untuk membuat ini tadi gambar ya. Nanti kalau sudah latih baru nanti kita masuk ke step berikutnya. Oke, saya lanjut. Kemudian ada disebut dengan proyeksi miring ya. Proyeksi miring itu adalah proyeksi sejajar dengan garis, proyeksinya miring terhadap bidang proyeksinya. Kemudian proyeksi ini benda dapat diletakkan sembarang, tetapi biasanya permukaan depan dari benda diletakkan sejajar dengan bidang proyeksi vertikal ya. Ingat yang di awal tadi ya, semua itu kita lihat dari bidang yang datar ya. Kita lihat dari bidang yang datar. Nah, ini saya mau tanya dahulu ke adik-adik semua. Ini disebut dengan proyeksi miring tapi tipe kabinet ya. Saya pengen tanya, dari proyeksi kabinet ini ya, kita dapat melihat area yang mana saja ya. Oke, silakan. Nah, ya betul ya. Jadi kita bisa melihat area sini, dan area sini. Pertanyaan kedua, area mana yang lebih luas dari kita lihat ya? Area mana yang lebih luas yang kita lihat? Betul. Area ini adalah area yang sangat luas kita lihat. Nah, kemudian ada lagi kavilier ya. Kavilier itu area sini yang kita lihat secara luas, kemudian sedikit di area sini dan lebih banyak di area sini ya. Jadi adik-adik bisa lihat ya perbedaannya ya antara kabinet dan kavilier. Jadi kalau kabinet itu apa? Dia posisinya 30 derajat ya. Kemudian kalau kavilier ini sedikit lebih naik ya. Ya. Jadi kotak itu dinaik ke atas gitu ya. Nah, ini ya, sudut derajatnya berbeda ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini bagaimana menyusun langkah-langkah untuk membuat sketsa miring ya. Bagaimana membuat langkah-langkah untuk membuat sketsa miring. Ini tadi kita sudah belajar untuk membuat sketsa isometrik yang seperti ini ya. Kemudian kita membuat proyeksi untuk sketsa miring. Ini coba dilihat gitu ya. Step pertama kita buat dahulu kotak ya. Kotak datar begitu ya. Kemudian kita ambil jangka untuk membuat lingkaran ya. Step pertama, kemudian setelah jadi ya, kita buat garis miring di setiap sudut 1, 2, 3 ya, 1, 2,
3, ya, 4. Ya. Itu besaran sudutnya adalah 30 derajat. Tolong ini nanti untuk besaran sudutnya sama semua ya, 30 derajat ya. Ini 30 derajat, ini 30 derajat, ini 30 derajat, dan ini juga 30 derajat. Nanti kalau ada salah satu yang tidak 30 derajat, nanti gambarnya akan miring. Ya, akan tidak berbentuk. Kemudian, step yang ketiga, ya, kita sambungkan dari titik sini ke titik sini, ya, kita sambungkan, terus sambungkan, akhirnya membentuk gambar 3 dimensi ya. Nah, termasuk juga lingkarannya juga disambungkan ya, antara lingkaran depan sama lingkaran belakang ya, dibuat juga. Nah, kemudian step yang keempat kita bisa membuat seperti ini ya. Sekali lagi ini tolong dilatih di rumah, ambil mistar, ambil jangka, ambil pensil dan penghapus ya, karena tolong dilatih. Jadi nanti adik-adik harus berlatih membuat gambar ini ya. Ini 1, kemudian membuat gambar ini 2 ya. Tidak perlu bagus ya, maksudnya itu tidak perlu harus lurus rapi begitu, tidak perlu sih. Yang terpenting adik-adik sudah bisa membuat setiap langkah demi langkah dari gambar tersebut ya, begitu kira-kira. Ini tolong dilatih ya nanti ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian ini adalah proyeksi piktorial ya. Proyeksi piktorial itu dia mempunyai 3 cara pandang ya. Pertama itu adalah 1 titik ya, 1 titik itu berarti apa? Kita hanya melihat 1 titik di area sini ya. 1 titik di area sini, ini, dan sedikit di area sini, dan sedikit di area sini ya. Kalau persepsi 2 titik ya, kita melihat di area sini ya, seimbang ya, area sini dan area sini ya. Dan mata kita itu ada di sini ya. Mata kita itu ada di sini ya. Kemudian persepsi 3 titik itu adalah apa? Mata kita di sini, berarti apa? Kita bisa melihat ini, bisa melihat ini, dan bisa melihat ini. Ini disebut dengan persepsi 3 titik. Jadi tolong dibedakan ya antara 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Yang mana itu adalah antara benda dan titik ya, diletakkan di sebuah bidang vertikal atau bidang gambar, maka pada bidang gambar itu akan terbentuk bayangan dari gambar-gambar tersebut. Oke, kita lanjut. Ini. Nah, ini ya. Ini contohnya adalah, kemudian ini masuk ke berikutnya adalah proyeksi ortogonal ya. Ortogonal itu digunakan untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda secara 3 dimensi. Oh iya, saya ingin menjelaskan bahwa begini, ini adalah tanpa depan D, ini adalah tanpa atas ya, ini adalah tanpa samping ya. Yang dimaksud dengan tampak depan itu adalah tampak yang mewakili dari benda tersebut. Jadi kalau kita melihat dari benda tersebut ya, dia mewakili bentuk dari benda tersebut ya. Ya. Jadi dia mewakili dari bentuk benda tersebut. Jadi tolong diperhatikan ya. Tampak depan itu adalah tampak yang mewakili dari apa? Dari benda tersebut ya. Jadi kalau kalian melihat satu tampak depan ya, dia harus mewakili benda tersebut ya. Ini tampak atas, ini tampak samping, ini tampak depan. Oke. Lanjut. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya ya, silakan tulis di kolom komentar gitu atau di Google Classroom ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Kalau memang tidak bisa, nanti akan saya cari tahu terlebih dahulu tentang jawabannya, tentang pertanyaannya.
contohnya ya. Jadi di sini ada gambar yang kita buat tadi, ya, gambar yang kita buat tadi. Kalau kita lihat dari atas, ya, lihat dari atas, ya, dia berbentuk hanya seperti ini, gitu ya, hanya berbentuk kotak, ada garisnya, gitu ya, ada garisnya. Nah, kalau kita lihat dari depan, ya, dia ternyata bentuknya adalah L, gitu ya. Ada kotak, kemudian berbentuk L, kemudian kalau dari samping dia berbentuk seperti ini, ya. Nah, kalian nanti wajib dalam menggambar, kalau ada gambar 3 dimensinya, nomor 1, kalian juga harus sertakan, ya, tanpa atas, tanpa depan, dan tanpa sampingnya, ya. Supaya apa? Jadi si pembaca gambar itu melihat secara keseluruhan dari gambar yang kalian buat, ya, dari atas, dari depan, dan dari samping. Ya, jadi nanti kalian wajib menyertakan gambar itu yang memuat ketiga cara pandang, ya, atas, depan, samping, plus 3 dimensinya. Oke. Kita lanjut. Ini adalah contoh, ya. Contoh gambar 3 dimensi, ya. Tampak depannya ada di bidang sini, ya. Tampak depannya adalah bidang sini, ya. Tampak sampingnya itu adalah bidang sini, ya. Tanpa atasnya itu begini, dan tanpa bawahnya. Jadi kalau kita baca gitu ya, tanpa sampingnya itu adalah bentuknya L, ya. Tanpa atasnya itu adalah kotak, ya. Tanpa sampingnya juga adalah kotak, ya. Nah, tanpa depannya adalah di sini, ini yang mewakili dari bentuk benda itu secara keseluruhan. Begitu ya, kira-kira. Oke, kita lanjut. Ini yang saya bilang tadi, ya. Ini adalah tanpa depan, kemudian ini adalah tanpa samping, ya, tanpa samping. Ini adalah tanpa atas, ya. D, S, A, ya. Begitu ya, kira-kira. Oke. Kita lanjut. Ini. Nah, jadi kalian anggap bahwa ini adalah benda 3 dimensi, ya. Ini adalah bukan penjepit, ya. Klem, ya. L-klem, ya. Ini L-klem. Ya. Jadi mata kita itu adalah di tengah, kemudian coba kita putar-putar dengan tangan, ya. Nah, waktu kita memutar itulah yang disebut dengan perspektif, cara kita memandang sebuah benda 3 dimensi. Oke. Saya lanjut. Ini sama, ya. Ini juga sama, ya. Jadi perspektif yang saya bilang tadi, ini gambarnya. Ini gambar 3 dimensinya. Kemudian dipecah, ya. Ini bagian bawahnya, ini samping kanan, ya, ini samping kiri, ini depan, ini belakang, ini atas, ya. Nanti kalau kalian membuat gambar, dibuat seperti ini deh, ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang si pembaca gambar itu tidak bingung terhadap gambar kita, ya. Dan persepsinya itu keseluruhan, ya. Jangan sampai nanti gambar yang kita sajikan atau gambar yang kita buat itu salah persepsi dalam pembacaan gambar. Nah, itu gawat itu, ya. Oke. Kita lanjut. Ini adalah proyeksi kuadran 3, ya. Ini adalah proyeksi kuadran 1, ya. Proyeksi kuadran 3 dan proyeksi kuadran 1. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah, ya, tampak depannya itu ada di kuadran, ya. Kuadrannya tetap sama, ya. Pembagian kuadran itu tetap sama. Jadi dari atas dahulu, sebelah kanan ini adalah 1, kemudian ke kiri, ya. Ke kiri itu adalah 2, ke kiri itu adalah 2,
kemudian ke bawah 3, yang ke bawah kanan adalah 4 ya. Kuadrannya tetap seperti ini bentuknya ya. Tetapi yang membedakan kuadran 1 dan kuadran 3 itu adalah posisi tampak depannya ya. Posisi tampak depannya. Nah, kalau kuadran 1 itu tampak depannya di daerah 1 sini ya. Daerah sini. Kalau kuadran 3 posisi depannya adalah di daerah sini. Jadi hanya itu aja perbedaannya ya antara kuadran 1 dan kuadran 3. Oke. Kita lanjut. Kalau ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya silakan tulis ya di kolom komentar di YouTube maupun di Google Classroom. Kalau nggak mau bertanya ya silakan cari sendiri ya, di internet banyak. Kalau belum jelas, belum paham, pahami secara mendetail ya. Jadi biar persepsi kita sama ya, cara berpikir kita sama. Oke, kita lanjut. Ini yang tadi ya sama. Nah, ini gambar 3 dimensi tapi berbentuk wireframe ya. Wireframe itu hanya terlihat garis-garis lekukan dari sebuah benda objek tersebut ya, dari sebuah objek benda tersebut ya. Ini sudah ada beserta ukurannya dan toleransinya ya. Sekarang ini contoh trimmingnya ya, atau profil dari sudut diameternya ini 2 kali diameter ya. Diameternya ada 2 kali diameter 1 ya. 125 true ini adalah toleransinya. Kemudian ini juga 1,32 inch ya, 4,12 inch. Kita menggunakan mili deh ya. Kalau kalian pengen menggunakan meter atau inci atau senti ya boleh ya. Tetapi tolong ditulis di bawahnya kalau satuannya adalah meter atau senti ya, atau inci ya. Tapi lazimnya kalau gambar teknik dan sistem permesinan itu semua menggunakan milimeter ya, milimeter. Kalau sipil itu biasanya menggunakan senti ya, sentimeter. Begitu. Tolong diperjelas saja sih tulisan bawahnya. Tapi kalau tidak diperjelas, si pembaca gambar akan mempersepsikan bahwa kalian menggunakan satuan milimeter ya, begitu. Oke. Kita lanjut. Ini adalah bentuk dari 3 dimensi. Nah, kemudian ada lagi setelah kita gambar, ada lagi yang disebut dengan potongan ya, potongan. Potongan itu berfungsi untuk apa? Untuk melihat benda ya dari dalam itu seperti apa bentuknya ya. Jadi benda itu dipotong ya. Nah, kalau ada gambar ya yang berbentuk arsiran seperti ini berarti apa? Disinilah area pemotongan ya. Disinilah area pemotongan. Nah, kemudian kalau ada garis, titik, garis, titik, garis, titik. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dia adalah diameter ya, lingkaran. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, berarti apa? Ini diameter lingkaran kecil, kemudian diameter lingkaran besar ya. Nah, kemudian area yang dipotong adalah area yang ini ya. Area yang ini. Ya, area inilah yang disebut dengan apa? Ini adalah untuk perpak ya, perpak puli ya. Ini adalah benda perpak puli ya, begitu. Oke, saya lanjut. Nah ini ya. Nah ini jadi ada ini angker ya, angker as free wheel ya. Ini bendanya adalah angker as free wheel, kemudian dipotong ya, dipotong. Nah, potong tujuannya apa? Untuk melihat dalamnya. Nah di sini kalian lihat kan ini ada arsiran ya, ada arsiran. Nah arsiran inilah yang area untuk dilakukan tempat pemotongan, begitu ya kira-kira. Terus saya lanjut, ini ya jenis potongan. Bisa kalian lihat ya, ini adalah potongan setengah ya, ini adalah potongan sebagian.
Kalau ini disebut dengan potongan setengah, jadi benda tersebut dibagi dua gitu ya, dipotong. Mungkin saya tunjukkan dahulu ya YouTube-nya ya. YouTube-nya biar kalian lihat ya. Oke, sebentar. Lihat dulu YouTube-nya, tujuannya kan untuk dipotong ya. Ya, jadi memang ini adalah mobil Toyota Prius ya. Toyota Prius ya, yang itu dipotong ya. Tujuannya adalah untuk melihat bagian dalamnya ya, untuk melihat bagian dalamnya ya. Jadi begitu. Nah, ini kan dipotong ya. Ini bodinya dipotong ya. Bodinya dipotong setengah gitu ya. Kemudian engine-nya juga dipotong setengah gitu ya. Blok mesinnya gitu ya. Kemudian as propeller gardannya juga dipotong setengah gitu ya. Kemudian banyak lagi ya yang dipotong. Ini tujuannya sederhana sih, untuk supaya konsumen itu melihat isinya ini apa begitu ya. Begitu. Dan kalau di pameran itu biasanya dilakukan ya, karena cukup menarik ya untuk konsumen melihat misalnya mobil gitu, mobil new product ya, produk baru, dan si pembuat ingin memastikan bahwa mobil tersebut mempunyai teknologi yang canggih dan aman. Nah, itu dipotong. Potongnya bisa setengah, potong sebagian, atau potong acak ya. Supaya apa? Si konsumen itu melihat sampai ke dalam-dalamnya, materialnya seperti apa ya. Jadi bukan seperti apa, beli kucing dalam karung ya, hanya melihat buletannya saja. Nggak taunya cuma isinya abal-abal. Nah, tapi ini enggak. Begitu, itu kita bisa lihat gitu ya. Tuh potong ya. Tuh. Ini apa nih, Toyota Prius ya. Oke. Konsepnya ini ya, sport elegan ya. Jadi konsep elegan tapi masih dalam kategori sport. Ya. Jadi bentuk-bentuk depannya itu dia masih menggunakan aliran, bentuk-bentuk depannya dia masih menggunakan aliran sport ya. Nah, ini ya. Jadi dia masih banyak menggunakan bentuk-bentuk lekukan-lekukan tajam ya, menyerupai hiu ya, kepala hiu ya. Kemudian desain-desainnya masih ya bukan kategori ekstrim ya, tetapi masih apa ya, garisnya masih tegas ya, depannya ya. Tapi kalau kita melihat bagian belakangnya ya, nah ini bagian-bagian belakangnya ini bagian-bagian ini ya, misalnya kayak Bugatti gitu ya, Royal Roche. Ini dia konsepnya konsep elegan ya. Jadi sport elegan. Ini cocoknya untuk orang dewasa yang tidak terlalu tua ya. Dewasa tapi tidak terlalu tua, tapi juga bukan anak muda ya. Kalau anak muda mungkin konsep belakang yang terlalu melebar begitu mungkin tidak terlalu disukai ya. Apalagi framingnya sedan itu adalah mobil orang tua kan gitu ya. Gitu. Tapi dia dihadirkan dengan bagian depan yang menurut saya sporty ya. Kira-kira. Oke, nah ini ya contohnya. Nah ini potong ya. Dipotong, ini bagian engine-nya ya. Ini ada chain palletnya, kemudian ada apa, silinder head-nya, ini toraknya ya, ini pistonnya ya,
pistonnya, kemudian ini arm swingnya, ya. Kemudian ini apa ini per clap-nya ya, semua dipotong ya. Tujuannya untuk biar si konsumen tuh tahu gitu ya. Jadi jangan hanya lihat di atas saja, oh ini bentuknya engine, tapi dalamnya abal-abal. Nah, begitu. Nah, si Toyota ini dia tidak mau, dia pengen konsumen itu melihat secara keseluruhan dari bagian luar sampai ke bagian-bagian dalamnya ya. Begitu kira-kira ya. Ini engine-nya engine aluminium ya. Nah, sampai ke ininya deh ya. Sampai ke apa alternator ya, ini alternator ini ya, alternatornya juga dikupas sama dia, dipotong ya, biar si konsumen tuh tahu ya. Kemudian ini transmisinya matic ini ya, ini belt ya, belt CVT ya, ini belt CVT, ini transmisi ya, transmisi roda gilanya di sini untuk gear V-belt ya. Kemudian ini pemberatnya gitu. Nah, ini dipotong supaya bagus kalau si konsumen melihat tahu dari permukaan atas sampai permukaan bawah. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat lagi videonya. Ini ya. Nah, ini keren ini. Oke, menurut saya luar biasa ya. Ini para engineering-nya ya, terutama engineering mekanikal ya, ini luar biasa deh membuatnya. Perjuangannya R&D-nya itu perjuangannya bukan sehari dua hari ya, tapi bertahun-tahun ya. Konsep, membuat prototyping, uji coba, prototyping lagi, uji coba, terus. Akhirnya baru menghadirkan mesin yang lengkap dan si konsumen siap pakai gitu ya. Jadi kalau kita beli kendaraan harga 100-200 itu saya pikir wajar ya, karena proses penelitian dan pengembangannya luar biasa deh. Butuh waktu yang cukup lama dan butuh biaya yang tidak sedikit ya, bahkan jutaan dolar ya untuk pengembangan new product terhadap industri otomotif ya, begitu. Oke, kita lanjut dan kembali ke slide tadi ya. Oke, sebentar. Nah, ini disebut dengan jenis potongan ya. Potongan itu ada potongan setengah, potongan sebagian, potongan acak ya. Ini adalah potongan separuh ya. Potongan itu tujuannya untuk si konsumen tadi melihat ya. Nah, kalau tadi itu benda nyatanya ya, kalau ini berupa gambar ya. Tetapi sebelum benda nyatanya itu dibuat, itu juga ada gambarnya deh ya. Jadi engineering-nya itu membuat gambar dahulu. Ini mau motong di mana nih? Ya, jangan sembarangan motongnya. Nanti kalau mau motong sembarangan malah nanti yang ingin kita tunjukkan malah tidak dilihat oleh konsumen. Nah, itu kan eman-eman ya. Jadi jangan sampai juga kita salah memotong ya. Kita pengen nunjukin isi dalamnya, di bagian misalnya as propellernya ternyata kita potong di bagian apa head as propeller yang nggak kelihatan gitu ya. Seharusnya di mana kita potong? Ya kita potong melintang ya di body as propeller keseluruhan, jadi ketahuan tuh. Nah, sebelum kita potong ya kita gambar dulu, kita desain ya, jangan ujuk-ujuk nanti langsung memotong. Masalah kalau udah kita potong kan salah kan nggak bisa kembali lagi deh. Ya, nggak mungkin juga kita tampel gitu kan, nggak mungkin juga kan. Tapi memang harus didesain dahulu ya, baru kemudian dipotong ya. Begitu. Pokoknya di dalam dunia engineering itu tidak bisa ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk langsung potong langsung ini enggak, semua itu harus didesain, dirancang dan dihitung deh ya. Jadi tolong konsep berpikirnya dirubah ya, gitu ya. Jadi tolong konsep berpikirnya dirubah. Pak itu orang apa? Orang pembuat pagar itu Pak di pinggir jalan itu kadang-kadang nggak pakai gambar dulu Pak. Ya mereka pakai gambar awalnya, tapi kan oleh karena itu pekerjaannya tiap hari kan jadi mereka sudah hafal gitu, jadi nggak perlu lagi lah pakai gambar ya, udah hafal ya. Kalau sudah hafal kan memang nggak perlu pakai gambar deh, langsung saja gitu. Tapi awalnya semua digambar, dirancang, didesain gitu ya. Nah, nanti kalau udah bertahun-tahun kita geluti pekerjaan itu kan ya kita hafal gitu. Kalau sudah hafal ya sudah,
Ya. Tidak semerta-merta ujuk-ujuk buka buku gitu, buka kertas itu enggak. Ya. Oke, kita lanjut. Silakan ya kalau ada yang bertanya. Ini adalah potongan meloncat ya. Potongan meloncat itu bisa dikatakan dia potongan acak ya, jadi tidak simetris ya. Tujuannya sama, tujuannya adalah untuk menunjukkan bagian sisi dalamnya dari sebuah benda ya. Kemudian ini juga, ini potongan loncat ini ya, ini dia dipotong di sini, saya potong sini, kemudian potong sini, potong sini, potong sini, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bagian sini, dan bagian sini. Kalau dia potong sini saja, seret gitu ya, ya nggak kelihatan ya dalamnya ini dan dalamnya ini. Ini ya, ini potongan acak. Nah ini daerah-daerah potongannya ya. Begitu kira-kira. Oke. Beberapa benda atau bidang yang tidak boleh dipotong, poros pasak, bola pejal, poros pasak, ya nggak boleh dipotong ya. Oleh karena percuma juga kalau dipotong dia. Tetap namanya benda pejal ya. Penatirus juga nggak boleh dipotong, termasuk pejal. Sirip, ruji roda, ini ruji roda nggak penting, kenapa harus dipotong? Paku keling juga pejal ya. Jadi intinya kalau ada benda-benda pejal nggak usah dipotong, nggak ada gunanya. Kemudian arsiran, ini cara berarsir ya. Arsirannya kalau mau dibuat 45 derajat ya. Tapi kalau kalian punya pakai software ya cepat ya. Ya nggak perlu lagi lah masukin berapa derajatnya itu udah otomatis ya. Gitu. Untuk benda yang sama arsirnya harus sama, untuk bagian yang berbeda harus berbeda. Untuk bidang yang luas dapat digambarkan arsirnya sebagai garis. Pada potong meloncat garis hasil lebih baik digeser. Ini ya silakan dibaca, ini panduannya untuk kita mengarsir. Tapi sekarang udah pakai software, nah tinggal masukin aja selesai. Ya. Kemudian ini adalah kepala gambar ya, kepala gambar ini wajib ya ada dalam setiap gambar. Ini biasanya diletakkan di bagian kanan bawah ya dari sebuah gambar. Membuat skala, ukuran, tanggal di gambar, simetri, institusi dan lain-lain. Ya. Ini kalau di software juga udah langsung otomatis ya, mau pakai pictorial, ortogonal, atau mau pakai Amerika, mau pakai Inggris, semua sudah ada settingannya di sana. Nanti silakan masuk saja. Enaknya di generasi kalian sudah pakai software semua menggambar ya, tapi kalau di generasinya saya itu nggak ada deh. Ya, semua pakainya manual. Manual kita harus beli satu set Rapido, kita harus beli satu set pena Rapido, kita harus beli satu set mistar gambar gitu ya. Kemudian kita harus beli juga jangka sorong, banyak lah gitu ya. Jadi dulu kalau anak teknik itu ya, teknik mesin ya terutama ya, itu selalu bawanya tabung ya, tabung kotak, tabung silinder ya. Tabung itu isinya gambar biasanya. Nah, satu minggu itu kita dapat satu proyek gambar ya. Nah, dikumpulnya nanti biasanya di akhir ujian, akhir semester. Begitu. Jadi kalau ngumpul gitu, itu harus 14 gambar ya dalam satu semester. Nah, 3 semester ya, saya dulu tiga semester ya, gambar mesin 1, gambar teknik 1, gambar mesin 1, gambar mesin 2. Jadi totalnya selama kita kuliah itu kita menggambar ya paling enggak sekitar 40 gambar ya, 40 gambar menggambarnya. Jadi kalau nggak lulus itu nanti mengulang tahun depan ya kita gambar lagi gitu kan, satu semester kita menggambar 15 gambar. Begitu ya. Memang perjuangannya luar biasa dulu. Terus ingat kalau mau UAS gitu mulai kita kumpul, kita tirakatan bareng-bareng, tirakatannya untuk menggambar bersama-sama. Rame-rame gitu ya. Begitu kira-kira. Ini ukuran kertas ya, A0 sampai A5 silakan. Sederhananya ukuran kertas ini A0 dibagi 2, A1, A1 bagi 2, A2. A2 dibagi 2, A3, A3 dibagi 2, A4, A4 dibagi 2, A5. Jadi kalau kalian punya A0 ya tinggal di ini aja dilipat ya. A0 dilipat 2 jadi A1, A1 dilipat 2 jadi A2, A2 dilipat 2 jadi A3, A3 dilipat 2 jadi A4, seterusnya begitu ya. Ini adalah jenis garis. Saya pikir jenis garis ini juga ya hanya sebatas pengetahuan ya.
Ini tebal, garis tipis ya. Kalau di SolidWorks atau di Inventor ini sudah ada semua ya peraturannya. Oke, ini silakan dilihat ya, garis. Nah, yang selalu dipakai pedoman apa? Garis nyata itu adalah garis tanpa putus-putus ya dan tebal. Kalau garis bayangan ya, garis bayangan benda yang menyatakan bahwa dia 3 dimensi, dia akan lebih tidak terlalu tebal dan putus-putus ya. Itu ya. Nah, kemudian garis diameter ya, garis diameter itu akan diakhiri dengan titik ya, garis panjang kemudian titik. Ya, ini garis diameter. Ya, menunjukkan bahwa benda itu bulat. Titik, garis, titik, garis, titik ya. Ini adalah garis bayangan ya. Ini kan bendanya bulat ya, bendanya bulat, ini juga bendanya bulat ya. Ini bulat ya, karena di tengahnya. Kemudian dia berbentuk diameter ya. Diameternya sama dengan 60 mili. Ini diameternya adalah 25 dan diameter luarnya adalah diameter 30 ya. Kemudian dia ada coakan ya, coakan 5 mili. Lebar total keseluruhan adalah 30. Panjang as. Ini kayaknya klem ya. Ini bukan ding. Ini apa ya? Ini kayaknya ini nih, apa step rotor. Ya, bendanya ini namanya step rotor ya. Jadi di sini letak rotornya ya, letak rotornya di sini. Kemudian di sini nanti akan ada as puli ya. Ini ya. Itu kira-kira. Oke, terus lanjut, ini bentuk garis. Ini ya. Nah, ini contohnya. Ini kan daerah arsiran ya. Arsiran ini berarti area yang dipotong. Kemudian pemberian ukuran ya, beri ukur juga jangan sembarang ya. Dimensi diberikan untuk mendefinisikan ukuran dan tempat yang tepat dan bentuk suatu benda. Ukuran-ukuran yang menentukan bentuk khas fungsi benda harus ditempatkan pada pandangan atau potongan yang memberikan bentuk yang kerja paling jelas. Ini contohnya ya. Jadi pemberian ukuran itu jangan sampai itu terlalu jauh atau terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat dia nanti akan menyentuh garis benda. Ya, ini ya. Sederhananya ya buatlah supaya orang yang membaca gambarmu itu lebih gampang melihatnya ya. Jadi jangan ditumpuk satu begitu, malah ribet nanti. Oke, kita lanjut. Ini juga ini ya panduannya ini ya, tinggi ukuran sekian bla 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 bla. Silakan kalau mau pakai ini atau yang sudah otomatis ada di software ya. Ini cara penunjukan ukuran, seri, gabungan, berurutan, paralel ya. Jadi kalian bisa buat ini misalnya 10 ya, 10 gitu ya. 10 gitu ya. Atau juga bisa dibuat paralel seperti ini 10 gitu ya, atau berurutan begini ya, atau gabungan. Ya, monggo aja silakan ya. Sederhananya adalah buatlah itu si pembaca gambar lebih gampang melihat dan mengecek ukuran gambar kalian itu seperti apa. Itu sih sederhananya begitu ya. Oke, kita lanjut. Ini contohnya ya. Ini rapi ya lihatnya ya. Gambar itu harus rapi deh ya, jangan sampai nggak rapi. Karena rapi itu nanti akan memudahkan orang ya melihat gambar kita. Tapi kalau bentuknya udah acak-acakan nanti malah sulit ya. Jangankan untuk membacanya, melihatnya aja udah males gitu ya. Nah itu hati-hati itu. Ya. Kalau udah kayak gitu, orang udah rada-rada males. Oke, ini contohnya bagus ya. Oke, ini tugas ya. Tugas nggak usah ya. Nggak ada tugas ya. Karena udah praktikum di PTI, saya pikir udah cukup lah. Oke, begitu kira-kira adik-adik semua untuk pemodelan 3 dimensi. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya ya atau ingin berdiskusi silakan tulis di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom. Cari tahu itu sedalam-dalamnya dan pahami itu secepat-cepatnya ya. Media pembelajaran sekarang sudah sangat banyak, kalian bisa lihat melalui HP ya. Mungkin kalau dulu story atau apa namanya itu bikin status apa gitu ya sesekali lah ya cari-cari tahu browsing-browsing di internet tentang mata kuliah gitu ya biar nanti
biar nanti paham. Begitu kira-kira. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi